Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya akan melakukan perhitungan secara manual. Saya akan menghitung nama ukurannya skewness atau kemiringan. Jadi materinya ini dia, ukuran kemiringan skewness. Jadi kita akan coba menghitung secara manual. Diberikan data seperti ini, kita akan menghitung berapa sih kemiringan atau skewness dari data ini. Kemudian nanti akan kita bandingkan hasilnya dengan SPSS dan fungsi Excel gitu. Nah, jadi materi pada hari ini tuh saya baca buku ini, Belajar Statistika dengan R. Teman-teman bisa download gratis bukunya ini di www.statcoma.com. Teman-teman bisa download bukunya yang ini. Silakan di-download gratis. Oke, kita mulai aja. Jadi ini dia. Jadi kita bahas tentang kemiringan ya. Jadi rumus kemiringan itu seperti ini. N ini jumlah data dibagi jumlah data dikurang 1 dikali jumlah datanya dikurang 2. Kemudian jumlah dari data dikurang rata-rata dipangkatkan 3 dibagi dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita langsung praktek aja. Misalkan diberikan 10 data seperti ini. Jadi datanya ada 10. Ada 0,42, 0,22, 0,67, sampai 0,52. Nah, yang ditanya, tentukan nilai skewness kemiringan dari data ini. Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel, kemiringan dengan menggunakan fungsi Excel. Nah, kalau kita menggunakan fungsi Excel, itu kemiringannya bisa dicari dengan sama dengan skew. Nah, jadi skew ini merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai skewness atau kemiringan data. Jadi tinggal kita blok, kita tutup kurung, enter. Dapatlah nilai kemiringannya 0,354418,068. Nah, ini kita cari menggunakan fungsi Excel. Tapi sekarang coba kita hitung manual dengan menggunakan fungsi ini, rumus ini. Jadi yang pertama kita cari adalah N. N ini apa? N ini menyatakan jumlah datanya. Jadi jumlah datanya itu ada 10. Oke. Kemudian pada rumus ini, kita juga perlu tahu nilai rata-ratanya, X bar. Jadi rata-ratanya sama dengan average, yang ini. Kemudian di blok. Oke. Dapat rata-ratanya. Kemudian kita perlu mengetahui lagi nilai standar deviasinya, S. Sama dengan STDEV. Nah, ini untuk mencari standar deviasi. Kemudian kurung, di blok, enter. Oke. Baru sekarang kita mau menghitung penjumlahan dari hasil data dikurang rata-ratanya pangkat 3. Jadi sama dengan buka kurung, datanya dikurang rata-ratanya, kemudian diblok dulu, kemudian dikunci. Untuk kunci, tekan F4. Nah, kadang ada komputer bukan tekan tombol F4, tapi tekan tombol, ada tombol di laptop, tombol Fn, tekan Fn-nya dulu, baru tekan F4. Nah, ada yang seperti itu laptopnya. Tapi kalau saya untuk mengunci seperti ini, diblok dulu, tekan F4. Tapi nanti ada kasus komputer, diblok dulu, tekan tombol Fn, tekan tombol F4. Fn-nya jangan dilepas, baru dia ngunci. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian kita tutup kurung, pangkat 3. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Set. Oke. Kemudian totalnya kita jumlahkan. Sum. Oke, kita jumlahkan, dapatlah totalnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang baru kita mulai hitung untuk rumus ini. Yang pertama kita mau menghitung dulu, misalkan N dibagi N kurang 1 dikali N kurang 2. Kita buat misalkan di sini aja deh. Di sini. Sama dengan buka kurung N, N-nya 10, N kan dibagi, saya membuat di sini kan dibagi, tutup kurung di sini. Kemudian di sini buka kurung,
N dikurang 1 kurung dikali, kemudian N dikurang 2. N dikurang 2. Oke, ini dulu kita hitung. Kita mau menghitung bagian yang ini dulu aja. Enter. Nah, 0,1388889. Ini untuk yang N dibagi N kurang 1 dikali N kurang 2. Sekarang kita mau menghitung yang bagian kanannya. Di sini aja deh. Sama dengan, ini penjumlahan dari X dikurang X rata-rata pangkat 3. Itu yang ini, kan? Dibagi standar deviasi pangkat 3. Standar deviasinya yang mana? Yang ini. Pangkat 3. Oke, dapat. Nah, kemudian baru sisi kiri kali sisi kanan. Jadi kemiringan hitungan manual sama dengan yang ini dikali yang ini. Tada! Jawabannya 0,35418. Ini kita menghitung secara manual. Sama nggak dengan hasil menggunakan fungsi Excel? Sama. Wih, berarti rumusnya tepat. Sekarang kita mau cek apakah SPSS untuk menghitung skewness-nya atau kemiringannya menggunakan rumus ini juga. Oke, kita buktikan dengan SPSS. Oke, kita cek dulu SPSS-nya. Lagi proses, kita tunggu ya. Nah, ini dia. Kita cancel dulu. Sekarang kita copy datanya yang ini. Kemudian kita pindahkan. Oke, kemudian kita kasih nama data. Nah, sekarang kita hitung skewness-nya. Analyze descriptive di frekuensi. Kemudian data, kita pilih statistik, kemudian pilih skewness. Nah, ini dia. Continue, kemudian kita pilih OK. Apakah sama hasilnya? Skewness 0,354. Coba kita lebih detail lagi. Klik-klik. 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 Nah, 0,354418. Sama nggak? Sama. Sama. Alhamdulillah. Jadi, ternyata rumus skewness dengan fungsi Excel ini, di Excel, sama dia yang digunakan oleh SPSS. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.